Shalom, Bapak Ibu, Saudara dan sahabat-sahabat sekalian. Hari ini saya akan berbagi renungan tentang refleksi dari kehidupan ke-12 murid Yesus yang kali ini sudah sampai kepada murid Yesus yang ketiga, yaitu Yakobus anak Zebedeus. Nama Yakobus merupakan nama yang sangat umum pada saat itu. Dan Yesus sendiri memiliki dua orang murid yang bernama Yakobus. Yang pertama adalah Yakobus anak Zebedeus yang dikenal sebagai Yakobus tua, dan yang kedua adalah Yakobus anak Alfeus yang dikenal sebagai Yakobus muda. Dalam kitab Perjanjian Baru sendiri ada 7 orang yang menggunakan nama Yakobus. Selain kedua murid Yesus, salah satunya adalah Yakobus, saudara Yesus sendiri. Yakobus anak Zebedeus kemungkinan berasal dari keluarga yang mampan. Hal ini bisa dilihat dari kesaksian Markus pasal 1 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-20, di mana keluarganya memiliki banyak orang upahan. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti dia. Hidup berkecukupan dan memiliki bisnis keluarga tidak membuat Yakobus mengabaikan perkara-perkara rohani. Bahkan dia rela meninggalkan segalanya. Bahkan dia rela meninggalkan pekerjaannya untuk mengikut Tuhan Yesus. Selain Petrus dan Yohanes, Yakobus termasuk 3 orang murid yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Dia sendiri adalah saudara kandung dari Yohanes. Mereka dijuluki oleh Yesus dengan sebutan Boanerges, yang artinya anak-anak guru. Mungkin karena mereka memiliki sifat yang suka meledak-ledak, tidak disiplin, dan sering salah arah. Julukan ini sesuai dengan karakter mereka yang digambarkan sebagai murid yang cukup emosional. Kadang-kadang semangat mereka bertindak melampaui batas. Seperti kemarahan mereka terhadap orang-orang Samaria yang pada saat itu tidak mau menerima Yesus. Lukas 9 ayat yang ke-54. Ketika 2 muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi Yesus berpaling menegur mereka. Bukan hanya itu, dalam kesempatan lain, Yakobus, saudara Yohanes, pernah meminta hal yang di luar batas kepada Yesus, seperti yang ada di dalam Markus pasal 10 ayat yang ke-37. "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Hal tersebut membuat ke-10 murid Yesus yang lain marah kepada mereka. Di sini kita dapat belajar bahwa orang yang selalu bersama-sama dengan Yesus sekalipun tidak menjamin mengerti isi hati Yesus. Sebab itu sebagai murid Yesus Kristus, marilah minta kepadanya supaya senantiasa diberikan pengertian tentang isi hatinya di dalam kehidupan kita. Saudara, di luar dari sifat Yakobus yang terkesan kurang berhikmat, Yakobus menyelesaikan panggilannya sebagai rasul dengan sangat baik. Yakobuslah martir yang pertama dari antara ke-12 rasul. Ia dihukum mati oleh Raja Herodes seperti
yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-12 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Saudara, Yesus berkata di dalam Matius 10 ayat yang ke-28, "Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka." Demikianlah refleksi tentang kehidupan Yakobus anak Zebedeus. Semoga menjadi berkat kepada setiap kita. Tuhan memberkati.